Timnas U23 Indonesia resmi protes soal wasit Shin Tae-yong, edukasi macam apa yang ingin diberikan AFC? Marahnya Rizky Ridho pasca Timnas U23 Indonesia kalah dari Qatar, Garuda Muda menolak bertekuk lutut. Beri sindiran berkelas, Justin Hubner nobatkan Qatar juara Piala Asia U23 2024. Setelah laga Timnas U23 Indonesia versus Qatar selesai, PSSI langsung kirim surat protes ke AFC. Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong tuding wasit coba untungkan Qatar. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, sangat kecewa dengan performa wasit yang memimpin laga melawan Qatar. Laga yang digelar di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Senin 15 April, dipimpin oleh wasit Nasrullah Kabirov dan wasit video assistant referee VAR Sivakorn Puudom. Keputusan dua sosok ini dianggap sebagai faktor kekalahan skuad Garuda Muda. Bahkan, Ivar Jenner harus jadi korban saat diusir wasit saat babak kedua baru berjalan. Selain itu, wasit seolah banyak memberikan keringanan saat pemain Qatar melakukan pelanggaran yang cukup keras. Shin Tae-yong menegaskan wasit Nasrullah dinilai mencoba untuk menguntungkan tim tuan rumah. Beberapa keputusan juga dianggap tidak adil di laga tersebut. Tentunya hal ini cukup merugikan bagi Indonesia. Kondisi mental pemain juga terganggu karena performa wasit yang kurang baik. Wasit di lapangan jelas memberikan keuntungan kepada Qatar. Jadi apapun yang kami coba, wasit mengganggu kami. Membuat keputusan terburuk terhadap kami, keputusan yang tidak adil, kata Shin Tae-yong pada sesi jumpa pers seusai laga. Pelatih berusia 53 tahun ini meminta publik bisa menilai apa yang terjadi. Menurutnya mereka bisa melihat bahwa skuad Garuda Muda cukup dirugikan saat melawan Irak. Anda lihat pertandingannya, jadi saya tidak bisa berkomentar, sesalnya. Shin melanjutkan timnya beberapa kali memang menciptakan peluang saat mengancam tim berjuluk The Maroon tersebut. Namun semua fokus menjadi terganggu karena wasit yang memimpin laga ini. Dia berharap kondisi tersebut tidak terjadi di laga selanjutnya dan mereka bisa menampilkan performa terbaiknya. Indonesia masih akan berhadapan dengan Yordania tanggal 18 April dan Australia tanggal 21 April pada lanjutan babak penyisihan grup A Piala Asia U23 2024. Kami memiliki beberapa peluang, sayangnya kami tidak dapat menyelesaikannya. Sekali lagi, semoga kami tidak mengalami pertandingan seperti ini di masa depan dalam hal kinerja wasit, pungkasnya. PSSI resmi ajukan protes ke AFC buntut kontroversi wasit saat lawan Qatar. Erick Thohir, seluruh rakyat Indonesia melihat. Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan bila pihaknya sudah melayangkan protes terkait kontroversi keputusan wasit di laga Timnas U23 Indonesia lawan Qatar, Senin 15 April 2024. Erick Thohir mengonfirmasi bila PSSI sudah melayangkan surat protes resmi ke AFC terkait kontroversi keputusan wasit di laga Timnas U23 Indonesia versus Qatar yang dinilai menguntungkan tuan rumah. Hal ini diungkap Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Salah satu keputusan yang diprotes adalah kartu merah Ivar Jenner yang sama sekali tak melakukan kontak fisik dengan pemain Qatar. Ini bukan akhir, kita PSSI akan layangkan surat protes, kata Erick Thohir. Kartu merah Ivar mestinya nggak kartu merah, kita protes, tambahnya. Meski demikian, Erick mengingatkan pemain Timnas U23 Indonesia untuk tidak kehilangan fokus. Karena Garuda Muda masih punya 2 pertandingan untuk bisa lolos dari grup A. Pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu juga meminta para pemain percaya bila seluruh rakyat Indonesia tahu kecurangan yang dilakukan Qatar, tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game. Dan kita harus fight. Itulah kita, setuju? Ungkap Erick sambil memotivasi pemain.
Tadi kalian ber-9 fight, 11 harus bisa fight, dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu melihat netizen sosial media semua bersama kita, tetapi kita masih punya 2 game, tambahnya. Kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov sangat dipertanyakan di laga Qatar versus Timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong bahkan terang-terangan menyebut sang pengadil sangat menguntungkan tuan rumah. Ya benar bahwa kita bermain di sini di Qatar dan mereka berstatus tuan rumah, kata Shin Tae-yong. Semua pemain telah bersiap dengan baik, tapi wasit lewat keputusannya selama pertandingan. Jika Anda melihatnya ini bukanlah pertandingan sepak bola, ini adalah pertunjukan komedi, tambahnya. Menurut Shin Tae-yong, keuntungan yang dimiliki Qatar lewat sang wasit sudah keterlaluan. Tentu saja Qatar punya keuntungan sebagai tuan rumah, tetapi ini keterlaluan, ujar Shin Tae-yong. Saya tidak akan banyak berkata-kata soal match ini, saya speechless. Saya pikir tidak akan bisa tidur malam ini. Bagaimanapun pertandingan sepak bola tidak bisa dimainkan seperti ini. Di level AFC ini akan mempengaruhi masa depan, tambahnya. Shin Tae-yong, Timnas U23 Indonesia tak akan menyerah meski tersisa 1 pemain. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, percaya anak asuhnya bisa segera bangkit. Skuad Garuda Muda sebenarnya tampil cukup baik saat berhadapan dengan Qatar Senin kemarin. Namun di akhir laga mereka harus menyerah dengan skor 2-0. Kekalahan ini diselimuti dengan buruknya penampilan wasit Nasrullo Kabirov dan wasit video assistant referee Sivakorn Puudom. Pengambilan keputusan yang buruk membuat konsentrasi pemain terpecah dan akhirnya berbuah 2 pemain diusir wasit. Shin Tae-yong mengakui bahwa timnya tampil kurang maksimal. Beberapa peluang di depan gawang lawan masih bisa dimaksimalkan. Hal ini yang membuat lini serang skuad Garuda Muda sempat buntu. Kami memiliki beberapa peluang, tetapi sangat disayangkan kami tidak bisa menyelesaikannya, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini melanjutkan tugas utama yang akan dilakukan adalah memperkuat mental pemain. Kekalahan dari Qatar di laga perdana tentu cukup menyakitkan untuk pemainnya. Apalagi ini adalah laga pembuka yang harusnya bisa mereka maksimalkan dengan baik. Namun dia percaya skuad Garuda Muda bisa melewati masalah ini. Saya akan mengatakan kepada para pemain saya bahwa mereka melakukan pekerjaan yang bagus di lapangan hari ini. Kami tidak boleh kehilangan kepercayaan diri. Saya sudah mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah melakukan apa yang mereka bisa hari ini. Kami harus memiliki pemulihan yang baik untuk bangkit kembali, tegasnya. Shin juga memuji mental pemainnya di laga perdana. Bahkan meski harus bermain dengan 9 pemain, mereka bisa memberikan tekanan pada lawan. Rizky Ridho dalam beberapa kesempatan juga ikut membantu sektor depan dan ini jadi sinyal baik untuk Indonesia. Dia yakin dengan modal tersebut mereka tidak akan mudah dikalahkan untuk laga selanjutnya. Sepak bola Indonesia semakin berkembang, kami tidak menyerah bahkan ketika kami hanya bermain dengan 1 atau 2 pemain, pungkasnya. Beri sindiran berkelas, Justin Hubner nobatkan Qatar juara Piala Asia U23 2024. Gelombang protes terkait kepemimpinan wasit pada laga Timnas U23 Indonesia melawan Qatar terus muncul. Kali ini giliran Justin Hubner yang memberikan kritik kerasnya. Sebelumnya beberapa pemain Timnas Indonesia juga sempat memberikan protes seusai laga. Genderang perang sempat dilontarkan oleh Ivar Jenner bahkan saat laga masih berjalan. Ivar pada awal babak kedua harus diusir wasit Nasrullo Kabirov karena mendapatkan kartu kuning kedua. Keputusan ini cukup janggal karena Ivar sebenarnya sedang mencoba menghindar dari tackle Saif Elden. Kontak tipis memang terjadi tapi aksi Saif yang seolah sangat kesakitan membuat wasit melayangkan kartu kuning. Pemain FC Utrecht tersebut akhirnya memberikan sindiran atas keputusan wasit tersebut dengan emoji bendera Qatar dan badut. Justin Hubner bahkan secara terang-terangan menobatkan Qatar sebagai juara Piala Asia U23 2024. Berkaca dari laga perdana, keputusan yang diambil wasit lebih banyak menguntungkan tim tuan rumah. Hal unik dan cukup jadi sorotan juga terjadi pada Piala Asia 2023. Sama-sama bertugas sebagai tuan rumah, The Maroon sukses mengalahkan Yordania di final dengan 3 penalti. Laga tersebut juga masih jadi kontroversi dan sering dibicarakan hingga saat ini.
Selamat kepada Qatar yang telah menjuarai Piala Asia U23, tulis Justin Hubner di laman Instagram pribadinya. Kekesalan pemain Cerezo Osaka tersebut bukan tanpa alasan. Dia tidak ingin melihat timnas U23 Indonesia dipermainkan oleh wasit di turnamen ini. Selain itu, Ivar merupakan kawan dekatnya bahkan sebelum bergabung di timnas. Kondisi ini yang membuat emosi Hubner semakin memuncak karena rekannya tersebut dirugikan. Sementara itu, pemain berusia 20 tahun ini memang masuk dalam daftar panggil Shin Tae-yong untuk bergabung ke timnas U23 Indonesia. Namun, Cerezo masih belum memberikan izin untuk pemainnya tersebut. Alasannya karena Piala Asia U23 2024 bukan masuk agenda FIFA dan Hubner masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim barunya tersebut. Diprediksi dia baru akan hadir di laga pamungkas babak penyisihan grup A melawan Australia pada 21 April mendatang. Tentunya kondisi ini kurang menguntungkan karena skuad Garuda Muda lebih dulu akan menantang Yordania pada Kamis mendatang. Setelah laga timnas U23 Indonesia versus Qatar selesai, PSSI langsung kirim surat protes ke AFC. Surat protes atas kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov resmi dikirim PSSI. Sebelumnya, wasit asal Tajikistan tersebut mendapatkan sorotan pasca memimpin laga timnas U23 Indonesia melawan Qatar. Salah satu hal yang jadi sorotan adalah kartu kuning kedua bagi Ivar Jenner yang merubah arah pertandingan. Selain itu, ada keputusan-keputusan dari Nasrullo yang meringankan bagi Qatar meski tim tuan rumah melakukan pelanggaran keras. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan langkah protes sudah mereka ambil. PSSI sudah bersurat dengan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) atas masalah ini. Memo protes tersebut dikirim tepat setelah pertandingan antara skuad Garuda Muda melawan Qatar. Resmi sudah kami masukkan setelah pertandingan, surat protes dikirim PSSI, kata Erick Thohir. Sementara itu, pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong menyampaikan protesnya di sesi jumpa pers. Menurutnya, aksi wasit Nasrullo justru lebih menguntungkan Qatar. Skuad Garuda Muda juga banyak dirugikan di laga tersebut. Wasit di lapangan jelas memberikan keuntungan kepada Qatar. Jadi apapun yang kami coba, wasit mengganggu kami. Membuat keputusan terburuk terhadap kami, kata Shin Tae-yong pada sesi jumpa pers seusai laga. Pelatih berusia 53 tahun ini sampai kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kondisi yang terjadi. Dia menegaskan bahwa publik bisa melihat langsung laga antara kedua tim. Tentunya keputusan yang kontroversial dari wasit membuat rencana yang sudah dia bangun tidak maksimal. Bahkan hingga akhir laga Indonesia hanya bermain dengan 9 pemain setelah Ramadan Sananta mendapatkan kartu merah. Keputusan yang tidak adil, Anda lihat pertandingannya, jadi saya tidak bisa berkomentar, pungkasnya. Marahnya Rizky Ridho pasca timnas U23 Indonesia kalah dari Qatar, Garuda Muda menolak bertekuk lutut. Kapten timnas U23 Indonesia, Rizky Ridho, masih belum bisa menerima kekalahan atas Qatar. Pada duel perdana di fase penyisihan grup A Piala Asia U23 2024, skuad Garuda Muda harus menyerah dengan skor 2-0. Namun kemenangan tim berjuluk The Maroon tersebut diliputi banyak kontroversi. Pasalnya, keputusan wasit Nasrullo Kabirov yang memimpin laga ini banyak menimbulkan pertanyaan. Salah satu yang krusial adalah saat Ivar Jenner harus diusir wasit karena mendapatkan kartu merah kedua. Rizky Ridho menjelaskan keputusan wasit Nasrullo di laga ini cukup mengecewakan. Menurutnya, Ivar seharusnya tidak mendapatkan kartu merah di laga tersebut. Dari tayangan ulang terlihat pemain FC Utrecht tersebut berusaha menghindar dari sapuan pemain lawan. Kita tentunya kaget dengan kartu merah seperti itu, kata Rizky Ridho seusai laga. Pemain asal Persija Jakarta ini berharap ada tindak lanjut terkait masalah ini. PSSI sendiri sudah melayangkan surat protes kepada AFC karena wasit yang memimpin laga cukup merugikan. Dia juga mempertanyakan penalti di babak pertama yang cukup memukul skuad Garuda Muda. Mungkin kita akan cek lebih lanjut lagi, apakah itu memang kartu merah atau tidak karena itu merubah situasi. Tentunya untuk penalti di babak pertama apakah itu benar 100% penalti. Kita akan cek lagi, tegasnya. Ridho mengakui bahwa skuad Garuda Muda belum menyerah.
Meski harus tumbang di laga perdana, mereka siap bangkit di laga selanjutnya. Laga melawan Yordania dan Australia akan coba dimaksimalkan. Mereka masih optimis bisa melaju jauh di ajang ini. Tentunya lebih baik lagi, kita akan lebih bekerja keras lagi dan tidak akan menyerah sampai di sini, pungkasnya. Timnas U23 Indonesia resmi protes soal wasit Shin Tae-yong, edukasi macam apa yang ingin diberikan AFC? Timnas U23 Indonesia resmi melayangkan protes ke AFC. Shin Tae-yong juga mempertanyakan maksud Federasi Sepak Bola Asia tersebut memakai wasit kontroversial seperti Nasrullah Kabirov. Timnas U23 Indonesia resmi melayangkan protes ke AFC buntut keputusan kontroversial Nasrullah Kabirov dalam laga kontra Qatar, Senin 15 April 2024. Ketum PSSI Erick Thohir mengonfirmasinya lewat keterangan resmi dari laman PSSI. Shin Tae-yong juga sempat mempertanyakan maksud dari AFC memakai wasit kontroversial seperti Nasrullah Kabirov. Salah satu keputusan yang diprotes adalah kartu merah Ivar Jenner yang sama sekali tak melakukan kontak fisik dengan pemain Qatar. Ini bukan akhir, kita PSSI akan layangkan surat protes, kata Erick Thohir di laman resmi PSSI. Kartu merah Ivar mestinya nggak kartu merah. Kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game. Dan kita harus fight. Itulah kita, setuju? Tadi kalian ber9 fight, 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu melihat, netizen, sosial media, semua bersama kita. Tetapi kita masih punya 2 game, tambahnya. Sementara Shin Tae-yong dalam konferensi pers dibuat terheran-heran dengan maksud AFC menugaskan Nasrullah Kabirov. Saya benar-benar tidak mengerti di pertandingan ini ada VAR, kata Shin Tae-yong. Edukasi apa yang bisa diberi AFC menggunakan wasit seperti itu? Selama saya berkecimpung di sepak bola selama 50 tahun, saya benar-benar tidak mengerti. Kartu merah pertama sama sekali tidak ada kontak. Tetapi wasit memberi Ivar kartu merah. Mengapa mereka tidak menggunakan VAR? Shin Tae-yong juga mengatakan bila hal ini terjadi di Indonesia, maka wasit bisa dipastikan bakal jadi bahan lelucon oleh netizen. Fans juga melihat melalui televisi, kata Shin Tae-yong. Jika ada wasit seperti ini di Indonesia, maka sudah pasti jadi bahan lelucon di sana. Kami pelatih juga melihat di bench sepanjang pertandingan. Kami kena 2 kartu merah hari ini, bagaimanapun kita mesti menyiapkan yang terbaik untuk laga selanjutnya, tambahnya. Shin Tae-yong juga mengatakan wasit memang sudah mengindikasikan keberpihakan kepada tuan rumah sehingga sulit bagi para pemain timnas U23 Indonesia untuk mengembangkan permainan. Wasit di lapangan jelas memberikan keuntungan kepada Qatar, kata Shin Tae-yong. Jadi apapun yang kami coba, wasit mengganggu kami, membuat keputusan terburuk terhadap kami, keputusan yang tidak adil. Anda lihat pertandingannya, jadi saya tidak bisa berkomentar, tambahnya. Bangganya pelatih Qatar bisa kalahkan timnas U23 Indonesia. Pelatih timnas U23 Qatar, Ilidio Fale, puas dengan performa timnya setelah mengalahkan timnas U23 Indonesia. Pada laga yang digelar Senin 15 April malam, pertandingan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Qatar. 2 gol di laga tersebut dicetak lewat penalti Khalid Ali Sabah dan Ahmed Al-Rawi. Bagi Qatar ini jadi awal yang baik untuk target mereka menembus Olimpiade 2024. Namun kemenangan tersebut mendapatkan sorotan karena beberapa keputusan wasit yang merugikan Indonesia. Ilidio Fale menjelaskan kemenangan yang mereka dapatkan saat melawan Indonesia tidak mudah. Bermain di depan supporter sendiri justru jadi tekanan bagi semua pemain. Namun perlahan mereka bisa beradaptasi dan mulai mengendalikan permainan. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit bagi kami. Karena selalu sulit untuk bermain di kandang sendiri karena semuanya bisa menjadi emosional. Babak pertama berjalan dengan baik, namun pada babak kedua kami tidak sepenuhnya mengendalikan pertandingan, kata Ilidio Fale. Pelatih berusia 66 tahun ini melanjutkan, penampilan tim berjuluk The Maroon memang belum sempurna. Beberapa aspek harus mereka perbaiki untuk laga selanjutnya. Hal tersebut yang akan jadi bahan evaluasi bagi pemain. Kami bermain baik dalam beberapa aspek dan tidak terlalu baik dalam aspek lainnya. Kami tidak dapat melakukan semua hal yang kami inginkan hari ini, tetapi itu bisa terjadi, tegasnya. Fale berharap anak asuhnya bisa terus berkembang di laga selanjutnya.
Menurutnya masih ada peluang agar Qatar bisa bermain lebih baik. Apalagi perjalanan mereka di ajang ini masih panjang. Tujuan kami adalah meningkatkan performa tim dari pertandingan ke pertandingan. Kami harus memperbaiki kesalahan yang kami lakukan terutama di babak kedua. Terus bekerja pada bagian-bagian yang telah kami lakukan dengan baik. Begitulah cara kami beroperasi. Kami ingin berkembang setiap hari dan kami ingin menjadi tim yang lebih baik, pungkasnya.